Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memandu teman-teman pada mata kuliah pemrograman assembler. Nah, yang untuk kali ini kita akan membahas tentang apa sih turbo assembler. Nah, dan juga bukan hanya membahas ya apa itu turbo assembler. Mungkin kemarin pada pertemuan kemarin kita juga sudah membahas apa itu program turbo assembler, terus apa itu cara penginstalannya, kegunaannya untuk apa, dan mungkin sedikit saya akan jelaskan tentang turbo assembler itu apa. Dan sekarang kali ini dalam perkuliahan kali ini saya akan membantu teman-teman untuk membuat sebuah program atau mengolah sebuah program. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan lebih mengolah tentang program, yaitu konversi desimal ke heksadesimal. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertama mungkin kita harus tahu dulu ya apa sih tujuan dari percobaan kali ini. Nah, untuk percobaan kali ini adapun tujuannya yaitu pertama, kita dapat mengetahui dan menjelaskan tentang turbo assembler, TASEM. Nah, disebut dengan TASEM dan telling gitu. Nah, jadi kita mengetahui apa sih turbo assembler itu, apa sih kegunaannya, apa sih TASEM itu, dan apa sih telling itu. Nah, dan yang kedua yaitu dapat mengetahui tahapan-tahapan dalam pembuatan program assembly yang nantinya dijalankan oleh pada command prompt dengan menggunakan soket TASEM. Nah, di sini kita akan mengetahui tahapan-tahapan dalam pembuatan program. Di sini nanti kan sudah saya siapkan juga program untuk konversi desimal ke heksadesimal. Nah, nanti teman-teman harus memahami apa sih model tol, jadi kegunaannya ini untuk apa, terus cara penulisannya gimana, terus apa itu move ini untuk apa sih gunanya gitu loh, terus digit itu apa dan lain-lain. Nanti teman-teman harus mengetahui apa sih, harus mengetahui ya, jadi harus mencari tahu apa sih kegunaan dari sintak-sintak atau program yang ada ini gitu loh. Jadi CMP AL30H ini apa, gunanya untuk apa, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tahu gitu loh, karena di sini ada pemrograman assembler, jadi kita harus tahu apa sih kegunaannya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu dapat mengimplementasikan proses percobaan dan menjalankan program turbo assembler. Nah, setelah kita mengetahui tahapan-tahapan dalam pembuatan program assembler, kita tahu nih cara proses dan cara menjalankannya. Jadi mengimplementasikan proses percobaan. Jadi selesai dari itu gimana cara hasilnya seperti apa gitu loh ya. Nah, yang keempat yaitu dapat melihat langsung output. Nah, jadi output yang dihasilkan tuh seperti apa nantinya, apakah berhasil atau tidak, atau gimana ya, itu tergantung dari program yang kita buat ya, seperti itu. Nah, jadi saya kulas sedikit ya, apa sih itu turbo assembler atau disebut dengan TASEM. Itu tuh merupakan mungkin kemarin saya sudah jelaskan juga ya di materi sebelumnya, yaitu tentang pemrograman assembly, atau yang di materi ketiga atau yang kedua ya, lebih ke sini ya, pemrograman ini ya. Nah, mungkin teman-teman coba buka lagi videonya seperti apa. Nah, tapi saya jelaskan sedikit ya. Turbo assembler itu merupakan perangkat lunak atau bahasa pemrograman assembly yang dikembangkan oleh board untuk komputer personal yang komplit dengan IBM. Nah, umumnya itu tuh kan prosesornya kan 86 ya. Nah, perangkat lunak ini dikembangkan oleh board sebagai sebuah produk mandiri atau dipaketkan dalam produk perangkat lunak berbahasa pemrograman tinggi. Nah, dikembangkan oleh board ini biasanya produk untuk tingkat mahir seperti Pascal, terus ada C++. Nah, ini memiliki interaksi yang sangat baik dengan bahasa-bahasa program tingkat tinggi tersebut. Nah, jadi turbo assembler ini sudah tidak lagi dikembangkan oleh board. Nah, jadi karena dengan berakhirnya era kejayaan keluarga turbo ya, jadi
tidak digunakan lagi nih, jadi tidak dikembangkan lagi. Nah, jadi perangkat lunak turbo assembler ini dipaketkan oleh linker. Nah, disebut dengan turbo linker atau tailing. Nah, jadi sudah habis kejayaan dari assembler ini, dari si apa ini, jadi datanglah si tailing ya. Nah, dengan dilengkapi pula dengan turbo debugger dan perangkat lunak dan untuk di kebutuhan debuggingnya. Nah, untuk mungkin jadi kita pakai Microsoft Marco Assembler, disebut dengan TASM, dan didukung modus oleh MASM ya, seperti itu ya. Jadi TASM juga mendukung modus tambahan yang disebut dengan mode ideal yang memiliki beberapa filter tambahan. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin sedikit ya, itu ada info tambahan ya untuk teman-teman yang pelajari tentang turbo assembler. Oke, nah di sini saya sudah siapkan program, yaitu untuk konversi desimal ke heksadesimal. Nah, jadi ini adalah salah satu program ya. Mungkin teman-teman kalau bisa mensederhanakan lagi programnya bisa dicoba ya. Tapi ini adalah salah satu program yang saya siapkan untuk teman-teman pelajari ya sedikit. Nah, nanti saya akan kasih modulnya di kolom di link, dan nanti mungkin bisa teman-teman buka. Nah, yang pertama, kita langsung eksekusi ya, langsung saja eksekusi. Yang pertama, jangan lupa kita harus yang seperti biasa saya menyiapkan DOSBox. Nah, atau kan teman-teman kemarin sudah sudah melihat atau mempelajari atau sudah di materi ya tentang penginstalan aplikasi DOSBox dan Turbo Assembler. Nah, sekarang kita akan ke Turbo Assemblernya ya. Nah, tapi dengan Turbo Assembler kita akan kita pakai yang DOSBox-nya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertama kita tutup dulu ya. Nah, untuk pertama kita harus menyiapkan notepad. Nah, notepad mungkin kemarin sudah saya jelaskan juga di sini. Sudah saya jelaskan ya cara sedikit cara menjalankan program Turbo Assembler. Nah, kita coba deh. Kita buka notepadnya. Notepad. Nih, notepad. Kita siapkan notepad kita. Nah, ini ada notepad kosong. Dan kebetulan ini jadi teman-teman silahkan buat aja programnya ini yang sudah saya siapkan. Silahkan diketik ya, silahkan dikerjakan. Dan kebetulan saya singkat cerita saya sendiri sudah membuat ya programnya. Di sini saya sudah selesai. Nah, jadi sekarang kita cara penyimpanannya deh ya, kita lanjut cara penyimpanannya lagi. Karena sudah selesai dari ini, kita langsung menyimpannya. Nah, cara penyimpannya itu sama seperti biasa, yaitu tentang klik file terus save as. Nah, jangan lupa kita menyimpannya di data C. Nah, kita buka C dulu, dan kemarin saya sudah jelaskan juga ya, kita buka di TASM, klik TASM terus di bin dan tes. Nah, jadi kita letaknya di sini nih, di tes. Jadi kita mudah mengumpulkan program, jadi tidak susah mencarinya nanti pas kita menjalankannya seperti itu. Nah, kita buat pertama yaitu latihan aja ya. Latihan jangan lupa teman-teman buat di belakangnya ASM. Jangan lupa ya ASM-nya. Karena kalau misalnya tidak pakai ini, jadi program tidak bisa dijalankan. Nah, jangan lupa ubah tipenya, yaitu jadi all file. Nah, di sini kita save. Sudah selesai ya, ini latihan. Kita simpan dulu. Nah, jadi kita sekarang buka DOSBox-nya. Kita buka DOSBox. Nah, untuk pertama ini sudah tampil. Yang pertama jangan lupa kita mohonkan dulu C, kita masuk ke C dulu ya, ke program, ke aplikasi, pokoknya ke C dulu, dokumen C, terus kita klik C titik 2 enter. Nah, kita sudah masuk ke data C, terus ke CD
ASM. Oke, kita sudah yang pertama tadi kita jangan lupa ke mount si titik 2 C titik 2 di slash. Nah, kita jangan lupa C titik 2 ya, jangan C titik koma tapi C titik 2. Terus kita klik lagi CD TASM karena kita masuk ke TASM, enter. Nah, kita sudah masuk ke TASM nya. Kita masuk ke CD. Nah, CD bin karena tadi kita menyimpan datanya di bin. Nah, di sini ya, tadi data C, terus di TASM, nah di bin. Nah, jadi kita masih tadi di sini ya, di bin. Nah, ini dia data kita ya. Nah, kita tutup dulu, kita di bin. Nah, kita enter dulu. Nah, kita sudah masuk ke bin, terus kita masuk TASM, terus kita masuk tes karena kita sudah tadi kita masukin data kita di tes. Nah, seperti itu. Jadi tadi program kita apa? Latihan. Nah, kita buat di latihan. TASM tes, terus kita slash, terus latihan. Jangan lupa ASM-nya. Kalau misal tidak ada ASM, nggak bisa jalan. Nah, kita lihat di sini errornya alhamdulillah tidak ada. Terus warningnya juga tidak ada dan prosesnya satu. Ya, jadi satu program jadi proses. Oke. Jadi sudah masuk ya. Jadi dari latihan ASM tadi sudah berubah menjadi latihan OBJ. Nah, seperti itu ya, sudah masuk ke OBJ. Nah, oke, kita masuk ke telling lagi. Kita panggil telling. Oh, ini R ya. Telling slash sip. Latihan titik 2 OBJ. Kenapa OBJ? Karena tadi ASM sudah kita ubah ke OBJ. Nah, kita enter. Nah, ini sudah berhasil ya. Kalau sudah tampil seperti ini sudah berhasil, berarti kita klik aja apa tadi, latihan. Kalau misalnya kita inputkan tadi oke, atau kita inputkan misalnya kan banyak nih karakter atau ganti atau oke, itu tuh kita tergantung kitanya aja. Nah, sekarang latihan di enter. Nah, di sini sudah ada tampilannya yaitu konversi desimal ke heksadesimal. Nah, jadi kalau untuk keluar tadi karena saya sudah masukin ini ya. Jadi untuk keluar nanti ada exitnya, terus ada apanya ya. Itu tergantung kita mau buat programnya aja sih sebenarnya. Kalau mau diapain lebih bagus. Nah, jadi kalau misalnya kita mau keluar tekan exit, kalau mau masuk. Nah, sekarang kita masukkan angka desimalnya. Kalau misalnya kita angka desimal kita ada 4567 8. Nah, ini dia. Jadi heksadesimalnya yaitu 0242. Nah, oke, kita masukin lagi deh desimalnya misalnya 9287. Nah, jadi kalau ke heksadesimalnya yaitu 036C seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita 999, nah ini heksadesimalnya ini. Nah, coba kalau dan lain-lain sebagainya. Oke, sampai di sini mungkin sudah. Oke, sampai di sini deh percobaan kita pada malam hari ini. Jadi silakan teman-teman kerjakan atau selesaikan percobaan kali ini, dan jangan lupa buat laporannya. Jadi per tahap ya. Jadi buat step by stepnya ya, dan jangan lupa nanti dikumpulkan hari ini juga ke tempat tugas yang saya berikan nanti ya. Oke, link yang saya berikan nanti. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.